Nabi Muhammad yaitu apa? Dia melakukan sebuah apa? Sebuah khalwat, yaitu khalwat di mana Nabi Muhammad di situ karena apa? Karena dia khalwat di sini adalah menyepi. Karena apa? Satu, ini saja paling mudahnya, kesedihan. Karena apa? Takut Islam tidak berkembang. Ini ya. Lalu karena tekanan yang sangat keras dari kaum Quraisy, ya kan? Akhirnya karena kesedihan itu Nabi Muhammad akhirnya berkhawat dia di sebuah gua yang namanya gua Hira. Tahu kan ya? Pernah ke sana? Oh, saya pernah ke sana di TV. Saya lihat di internet itu gua Hira, masya Allah. Kan saya di sana secara nyata. Loh, berapa senangnya saya. Loh iya kan? Saya kan belum pernah ke sana. Ya semoga saja saya ke sana. Nanti kalau saya di sana saya panggil, ya Allah panggillah anak saya yang namanya Ilham ke sini. Ya udah, berapa tahun Ilham banyak mau dikabulkan, Ilham naik haji ke sana. Amin. Gitu. Gua Hira yaitu gua Hira, di mana di sini di Gua Hira Nabi Muhammad ditemui sebuah sosok yaitu malaikat Jibril. Dikatakan oleh Jibril, malaikat Jibril itu orangnya tegas. Ya Muhammad, Iqra. Dan Muhammad menjawab dengan bahasa yang pakai bahasa Latin. Saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra. Surat apa itu? Al-Iqra. Al-Alaq 1 sampai 5. Bisa bunyinya? Ayo, tahu tuh 1 sampai 5. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pinter, ingat ya. Itu adalah wahyu yang pertama dikatakan Iqra, baca. Dalam artian apa? Di sini Nabi Muhammad diajarkan memahami karena Nabi Muhammad adalah ummi. Tahu ummi? Ummi tidak bisa membaca dan menulis. Bahwa wahyu itu pertama kali benar-benar turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Bukan karena apa? Buat-buatan. Karena waktu itu akhirnya apa? Di situ Nabi Muhammad setelah dari Gua Hira, Nabi Muhammad pulanglah dia dengan badan gemetar, mengetuk pintu rumahnya, tok sambil bergetar. Akhirnya apa? Dia ke rumah istrinya yang siapa? Ayo. Siti Khadijah. Dia ke rumah istri Khadijah. Akhirnya apa? Dia Nabi Muhammad beliau menceritakan segala apa yang dialaminya kepada apa? Waktu di Gua Hira kepada Siti Khadijah, menceritakan bahwa dia ditemui oleh malaikat Jibril. Lalu dia dikatakan bahwa suruh membaca Iqra. Ya kan? Iqra itu mengandung mana gini. Kamu harus apa? Kalau kamu adakan gini, kamu sekolah, kalau dikatakan bahwa Iqra bacalah, berarti kamu itu membaca juga harus memahami. Kalau sudah memahami, kamu juga harus mengerti. Ya kan? Paulus menjelaskan, Paulus Muhammad berkhawat di Gua Hira. Kamu nggak memahami, kamu nggak ngerti, bisa saja ini nanti Gua Hira kamu ganti guanya. Jadi itu harus kamu ngerti dan harus kamu pahami. Sama itu tadi, Iqra, bacalah, mengertilah,
lila. Selanjutnya ya, setelah Nabi Muhammad berharat wahyu, dia mendapatkan wahyu pertama yaitu Iqra, yang artinya adalah bacalah, yaitu pada surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang sudah kita baca tadi. Setelah Khadijah diceritai oleh Nabi Muhammad tentang apa yang terjadi tadi, akhirnya Khadijah menemui sepupunya untuk menanyakan segala sesuatu yang terjadi pada beliau Nabi Muhammad SAW. Dijawab apa? Nah, di situ menemui akhirnya apa? Pada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Gimana ini ya? Sini. Sepupu Khadijah yaitu Waraqah bin Naufal. Apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal? Ayo. Di situ setelah Waraqah bin Naufal mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad, akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau nabi yang terakhir, nabi atau rasul yang terakhir. Itulah yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Sudah? Setelah wahyu itu akhirnya turunlah surat kedua yaitu surat Al-Mudatsir, yaitu apa? Ayat 1 sampai 7 baru muncul. Setelah ini wahyu pertama, akhirnya muncul yang wahyu kedua yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, disinilah Nabi Muhammad mulai dia melakukan sebuah dakwah. Dakwah itu apa sih? Ayo, menyampaikan doa. Bukan hampir seperti itu. Dakwah itu apa? Ayo. Menyampaikan ajaran agama Islam. Jelas, dakwah adalah menyampaikan agama Islam. Dia apa? Dia mulai dakwah sembunyi-sembunyi di rumah keluarganya, di rumah keluarga istrinya dulu. Setelah itu dakwah lagi. Karena apa? Karena tekanan dari orang kafir Quraisy, akhirnya ke sahabatnya, saudaranya, sehingga muncullah yang namanya apa yo? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan apa? 1, keluarga. Kedua, sahabat. Yang ketiga, saudara. Gitu ya. Jadi dakwah secara lama bersembunyi-sembunyi itu dilakukan dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Cukup lama Nabi Muhammad menjalankan dakwah, nggak semudah apa. Kalian sekarang sekolah 6 tahun selesai, lulus. Dan Muhammad dari awal sudah dapat diuji, orang tuanya meninggal, ikut pamannya, sudah masih kecil langsung beternak. Akhirnya apa? Usia 25 atau berapa itu menikah dengan Khadijah, usianya 40 tahun. Berapa ujiannya Nabi Muhammad sehingga apa? Akhirnya apa? Dia dakwah. Nah, itulah dipupuk masa-masa kecil itu, dipupuk sebaik mungkin untuk menjadikan suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad dari kecil dipupuk dalam sebuah kejujuran, sehingga sampai dia dewasa, sampai besar, Nabi Muhammad terkenal dengan apa? Kejujurannya.
dia dapat dipercaya, karena ya itu tadi yang sebenarnya kita harus kita pupuk. Satu, di rumah kalian harus apa? Jujur, mematuhi perintah orang tua. Mumpung masih ada, kalau orang tua nggak ada, kamu mematuhi perintah siapa? Sama karuan kan? Itulah dipupuk dari sifat itulah. Akhirnya apa? Di sini Nabi Muhammad meskipun dakwah yang pertama 3 sampai 4 tahun itu dilalui, meskipun pengikutnya juga tidak banyak, dia tabah, dikecam orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran sesat, harus banyak, apalagi dari pamannya. Siapa pamannya yang sangat mengencam Nabi Muhammad sampai keluar di dalam surat Al-Quran? Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab itu sangat mengecam Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad berdakwah 3 sampai 4 tahun. Yang namanya Abu Lahab ini dan istrinya sudah wis kayak apa? Sangat musuh besar. Selanjutnya, As-Sabiqun al-Awwalun. Sudah ya? Kita lanjutkan ke As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu di mana di sini terdiri dari apa? Terdiri dari keluarganya. Saya sebutkan sedikit saja ya. Di antaranya yaitu istrinya. Siapa istrinya? Istri Nabi Khadijah. Yaitu yang pertama adalah Khadijah dari golongan sahabat. Siapa yang paling dekat Nabi Muhammad? Ayo, kamu nyebutkan yang paling dekat. Yang waktu Isra Mi'raj orang kafir Quraisy sampai orang Islam satu Mekah nggak percaya, dia berani. Saya setuju bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Sehingga dia mendapat julukan As-Siddiq. Siapa? As-Siddiq. Siapa orangnya? As-Siddiq siapa ya? Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah apa? Sahabat Nabi juga dia termasuk dalam golongan Nabi. Apa dia termasuk adalah orang yang membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Waktu cerita di depan orang kafir Quraisy, nggak ada yang percaya, bahkan juga para pengikut Nabi nggak percaya. Abu Bakar yang mendengarkan, saya percaya, sehingga dia mendapat julukan As-Siddiq. Dan selanjutnya dari golongan pemuda, siapa saudara Nabi sepupu Nabi yang punya pedang? Nama pedangnya apa? Ayo, nama pedang sahabat Nabi ini apa? Ayo, kalau buat perang, gak pernah kalah ini. Nama pedangnya itu Zulfikar. Kalau buat perang, musuh apapun libas sama pedang ini. Siapa? Kemampuan otaknya sangat cerdas, dia sangat pandai. Pernah suatu cerita saat dia makan, waktu pertemuan makan, dia makan, tapi apa? Di situ dia makan sedikit, sedangkan di situ Nabi makan banyak. Akhirnya hasil kupasan Nabi ditaruh di, mengatakan orang yang paling banyak makan adalah orang yang di depannya banyak sisa makanannya. Sahabatnya menjawab, bukan, yang banyak makan adalah yang di depannya tidak ada bekas makanannya. Ayo, karena apa? Karena sangat cerdas sahabat ini, saya suka. Sangat cerdas, pandai. Dia juga termasuk ulama Rasyidin. Ayo, siapa? Yang terakhir? Sayyidina Ali. Loh, siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Loh, bukan Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini nama ayahnya. Namanya hanya Ali. Sayyidina Ali. Ya. Selanjutnya yaitu dari golongan pengasuh, yaitu Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Siapa Ummu Aiman?
Yuk. Ummu Aiman adalah orang yang Nabi Muhammad waktu kecil, orang Arab itu waktu kecil, waktu dia apa? Punya anak itu tidak pernah apa? Disusui sendiri, mesti menyuruh orang lain. Nanti Ummu Aiman ini orang yang mengasuh Nabi Muhammad dari kecil waktu dia masih bayi. Kelihatan kalian ini bagaimana gak pernah ikuti cerita Nabi ini. Cinta Nabi enggak? Cinta Rasulullah enggak? Saya tanya, cinta Rasulullah enggak? Dikatakan dalam atau kitab surat dikatakan gini. Siapakah yang akan masuk dari golongan umat para nabi ini yang akan masuk surga pertama kali? Golongannya siapa yang pertama kali masuk? Nabi Adam kah? Nabi Idris kah? Nabi Muhammad kah? Yang pertama kali masuk ke surga adalah Nabi Muhammad. Umatnya Nabi yang akan pertama masuk ke surga. Kamu cinta Nabi enggak? Oh, kamu gak cinta, kamu udah cinta. Nanti kamu saya dadai. Harus saya di surga, kamu di neraka ya. Gitu kamu kalau gak cintai Nabi, ikuti setiap tindakannya. Nabi Muhammad adalah orang yang bijaksana, maka kalian lakukanlah sebagai orang yang bijaksana. Nabi Muhammad orang yang jujur, maka kalian berperilakulah sebagai seorang yang jujur. Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas, yang pandai, maka kalian semangatlah belajar untuk menjadi orang yang cerdas dan pandai. Dengan disitulah maka tatanan Islam akan tertata dengan benar dan apa? Damai. Disinilah yang dikatakan akhirnya munculnya apa? Visi-visi MUI Taluda. Adib di rumah dikatakan orang tuanya, oh ikuti perintah, jujur. Ketemu orang sopan, ketemu gurunya, assalamualaikum pak, nggak lari. Ketemu orang ada Pak Arif, Pak Arif lari sudah senewitan gini. Mari kota Tuhan, Pak Arif, astagfirullahaladzim. Iku anak MI, tak anak SD.